Bahkan oleh Baik, menyambung pertanyaan saya tadi, Mas Andi. Jadi kalau Presiden pernah mengatakan bahwa kalian hebat kalau bisa mengalahkan saya, padahal kan Presiden harusnya tidak ikut bertanding dalam Pilpres 2024 ini. Apakah ini mengonfirmasi keterlibatan Presiden dalam Pilpres 2024 ini? Ya, sepanjang proses penyusunan strategi, melaksanakan strategi di Pilpres 2024 itu, salah satu variabel kunci yang terus-menerus kami analisis adalah asosiasi PDI Perjuangan, Ganjar, dan Jokowi. Itu yang selalu terus-menerus kami asosiasi, mau tidak mau. Ya, mau tidak mau kami bisa melihat bahwa ada yang namanya hard Jokowi yang tetap di PDI Perjuangan, ada yang namanya soft Jokowi, lalu berpindah misalnya ke Pak Prabowo menjadi soft Prabowo dan seterusnya. Terus menerus kami analisis. Dan itu yang memang akhirnya kami melihat bahwa 02 itu semi incumbent. Ya. Semi incumbent. Semi incumbent ya, karena ada keberadaan Mas Gibran yang berada sebagai cawapresnya Pak Prabowo, sehingga semua strategi yang kami lakukan harus mengkalkulasi 02 yang kami nilai sebagai semi incumbent. Ya, dalam beberapa narasi-narasi yang kami munculkan di publik selama proses pemilu berlangsung, ya narasi yang paling konsisten kami serukan adalah Pak Jokowi sebagai presiden harus netral, harus menunjukkan keteladanan itu supaya proses politiknya kembali ke koridor demokrasi. Tidak perlu lagi memakai gimmick-gimmick tertentu, simbol-simbol tertentu dan seterusnya dalam proses pemilu itu, yang kemudian terasa memunculkan sentimen negatif ke Pak Jokowi di media adalah ketika Pak Jokowi tiba-tiba berkomentar di debat 3 misalnya tentang data, tentang serangan personal. Ya, lalu akhirnya sentimen tertinggi untuk Pak Jokowi ketika Pak Jokowi di Halim ya, mendebat apakah presiden boleh atau tidak untuk terlibat dalam pemilu. Itu kemudian memunculkan publik gitu ya, perdebatan publik yang cukup keras. Tapi itu menunjukkan karakter yang unik di pemilu 2024 ini. Presidennya tidak maju lagi untuk periode ketiga, tapi ada karakter semi incumbent yang berada di 02. Oke, ada karakter semi incumbent, Bang Nusron, sehingga ada juga yang menyebut bahwa kemenangan kalau menang di pemilu 2024 ini nggak usah terlalu senang banget lah. Soalnya kemenangannya belum tentu bermartabat karena banyak sekali cawe-cawe Presiden Jokowi di situ. Bagaimana Bang Nusron? Orang berpendapat itu kita hormati dan boleh-boleh saja. Dan kami kalau dikatakan menang itu senang-senang banget juga enggak. Karena bagi kami kemenangan itu adalah amanah untuk rakyat. Justru dengan kita menang ini bukan untuk senang-senang. Dengan kita menang ini untuk malah kerja keras, mengeluarkan banyak waktu dan pikiran. Karena apa yang kita sampaikan selama proses kampanye itu kami anggap janji, utang kepada rakyat. Dan saat ini kita merumuskan bagaimana ke depan caranya kita membayar utang itu. Nah, utang yang dijanjikan kepada rakyat. Sehingga memang ya kalau dikatakan kita senang-senang ya memang kita nggak senang-senang. Wong ini semua adalah utang yang harus kita bayar kepada rakyat. Yang jelas kami menghormati tentang pilihan rakyat itu dan menghormati tentang mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan mandat itu harus dibayar. Dibayarnya apa? Dengan mengimplementasikan berbagai program-program yang sudah tertulis dan disampaikan di dalam KPU. Dan itu nanti diwujudkan yang konkret di hari pertama, kedua, ketiga saat
yang bersangkutan itu memimpin pemerintah. Baik, oke. Jadi Mas Dirman, kalau seperti itu jawaban Bang Nusron ya, apakah ini berarti ya menang, tidak perlu senang-senang, tapi apakah ini bisa dilabeli sebagai proses pemilu ya sudah selesai, tapi proses pemilunya tidak bermartabat? Ya, saya ingat ada foto tahun 1945, deretan Bung Karno, Bung Hatta, ada Panglima Sudirman, ada Ali Sastro Amijoyo, ada siapa lagi? Natsir kalau tidak salah. Foto itu bagus sekali dan saya bayangkan tahun itu yang melek huruf baru 3%. Tetapi yang berkumpul itu mereka politisi, mereka negarawan, mereka pemikir, mereka penulis, mereka penggerak, mereka inspirator gitu ya. Sekarang ini mungkin sudah sangat sedikit orang yang buta huruf. Tapi tadi Mas Nusron seperti membedakan dua kolam yang berbeda gitu ya. Politisi seolah-olah bisa ngomong apa saja tadi kan. Yang rakyat yang memilih itu dan seperti memudahkan segala sesuatunya lah. Sementara dia sambil mengkritik bahwa civil society atau para cendekiawan itu punya dunia sendiri itu. Saya sangat keberatan. Karena justru tugas para cendekiawan itu adalah memberikan leadership pemimpin kepada masyarakat. Ini juga pemimpin sebetulnya. Dan tugas pemimpin paling penting adalah menurut saya memberikan keteladanan, mengangkat yang bawah itu menuju ke kenaikan kelas gitu. Kalau para pemimpin itu kemudian malah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, saya juga keberatan kalau dikatakan kita menyalahkan rakyat. Tidak. Rakyat yang pengetahuannya terbatas itu apakah terus-menerus mau dicekoki dengan hal-hal yang mudah, atau kita didik supaya mereka kritis sehingga memilih pemimpin yang lebih baik. Untuk apa? Untuk kebaikan negara ini ke depan gitu. Alinea ketiga, UUD 45, Mas Nusron mesti baca lagi tuh. Itu kata-katanya begini, dengan rahmat Allah yang Maha Esa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas merdeka, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi negara ini disusun dengan dua aspek, satu religiusitas gitu, itu niat-niat baik ada di sana semua. Yang kedua, keinginan luhur gitu. Ini yang sedang kita perjuangkan bersama. Jadi kalau ada orang yang menang dengan tadi, dengan kata-kata yang penting sudah menang gitu. Menurut saya itu menyalahi cita-cita luhur tadi gitu. Jadi kita ingin mengangkat bersama, karena itu tidak boleh, kita boleh saja menempuh segala cara, itu caramu sendiri. Tapi kita tidak boleh membuat pikiran-pikiran besar itu seperti itu kok di langit, tidak paham pada masyarakat. Justru karena mereka itu memahami apa yang di masyarakat, maka mereka menyatakan itu. Jadi menurut saya kita mesti, saya amini Mas Andi juga, mari kita review kembali politik kita supaya ada kenaikan kelas. Sebetulnya kalau saya boleh katakan, tahun ini adalah harusnya menjadi tahapan berikutnya. Saya sepakat sekali bahwa alhamdulillah kita syukuri tidak ada politik cebong kampret, tidak ada tubrukan antar. Tetapi oleh kepala negara kita dijatuhkan itu standarnya dengan cara memaksakan supaya anaknya masuk. Dimulailah dengan merubah undang-undang gitu. Itu mau Mas Nusron menggampangkan silakan aja, tapi fakta itu tidak bisa dibantah. Artinya apa? Elektoral boleh selesai pada bulan Maret, tapi kita tetap punya PR untuk meluruskan jalannya negara. Itu yang harus kita pastikan. Oke. Jadi judul ini saya kira baik, bahwa kita mesti kembalikan martabat demokrasi dengan cara apa? Mengembalikan pikiran waras seperti yang disampaikan para profesor itu. Bukan membiarkan pikiran-pikiran rendah gitu, kemudian mengajak bangsa ini menurunkan standar berdemokrasi. Itu yang ingin saya katakan. Oke, nanti Bang Nusron boleh tanggapi nanti ya, tapi saya harus berikan kesempatan kepada Mbak Titi dulu karena belum banyak berbicara. Mbak Titi, kalau berbicara soal kualitas demokrasi yang disinggung oleh Mas Dirman tadi, benarkah kualitas demokrasi kita terlepas dari beberapa kali kita sudah menyelenggarakan pemilu secara demokratis, itu turun kali ini karena ini adalah pemilu dengan catatan keterlibatan presiden yang paling masif sepanjang sejarah Pilpres? Ya, sebelum masuk ke sana saya ingin mengutip dulu apa yang disebut dengan malapraktik pemilu ya. Jadi ada tulisan dari Sarah Birch, dia membuat 3 tipologi malapraktik pemilu. Yang pertama, manipulation of rules. Manipulasi atau kecurangan itu dimulai dari memanipulasi aturan. Yang
dikonstruksi sedemikian rupa sehingga suatu pihak mendapatkan insentif atau manfaat dari peraturan yang direkayasa. Yang kedua adalah manipulation of votes. Itu adalah memanipulasi suara. Ini yang mengubah, lalu kemudian merekayasa, menggeser, menambah, mengurangi. Dan yang terakhir adalah manipulation of voters. Manipulation of voters ini bisa dengan intimidasi, bisa dengan politik uang, bisa dengan politik bansos. Kalau dalam bahasa kepemiluannya adalah pork barrel politics, politisasi sumber daya negara untuk insentif elektoral kekuasaan yang kebetulan mereka sedang berkuasa. Atau juga bisa dengan menyebarkan hoax, disinformasi sehingga merekonstruksi persepsi yang menyimpang dari kebenaran informasi. Kita mulai dulu dari yang tadi manipulation of rules ya. Awalnya RUU Pemilu ini, Undang-Undang Pemilu ini kan kalau kita ini pemilu ke-6 legislatif ya. Ganti pemilu, ganti undang-undang. Karena kita ini negara yang sangat kompleks, banyak sekali persoalan teknikalitas. Dan undang-undang pemilu kita itu mengatur sangat detail. Makanya ganti pemilu, ganti undang-undang. Ini adalah pemilu pertama, undang-undangnya tidak ganti. Tapi bukan tanpa intensi untuk tidak mengganti. Pembahasan di DPR sudah 3 kali dilakukan. Di Badan Keahlian, di Komisi 2, di Badan Legislasi. Tapi kemudian 9 Maret 2021 Pak Pratik menyatakan pemerintah tidak menghendaki undang-undang pemilu direvisi karena dianggap isinya sudah baik, sudah bagus. Kita lanjutkan saja keserentakan ini karena yang sudah baik itu kita praktikkan. Tapi ternyata apa? Berikutnya keluarlah Perpu dan diikuti apa yang terjadi dengan bukan hanya yudisialisasi politik, menarik hakim pengadilan untuk makin terlibat di dalam mengatur urusan pengaturan pemilu yang seharusnya itu kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi lebih dari itu terjadi politisasi yudisial yang eksesif, di mana pengadilan itu bukan hanya menentukan, tetapi juga dipolitisir dan itu diakui oleh pengadilan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kita punya problem dalam putusan soal usia. Karena Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan 3 hari sebelum pendaftaran. Dan itu tidak pernah ada praktik di negara lain serupa itu. Bahkan negara seperti Amerika Serikat menyatakan sebuah regulasi kepemiluan untuk menjaga keadilan kompetisi, menghindarkan pengadilan dari tuduhan politisasi, dan juga memberikan kesempatan supaya penyelenggara bisa beradaptasi, pemilih bisa tersosialisasi. Kalau ada perubahan kebijakan itu untuk pemilu berikutnya. Tetapi kita 3 hari sebelum pendaftaran berubah peraturan, langsung dilaksanakan tapi tanpa adaptasi oleh penyelenggara sampai-sampai pendaftaran diterima, peraturannya belum diubah dan berbuah pelanggaran etik. Jadi rangkaian-rangkaian itu menyambung kepada film. Saya kira itu kan juga yang dibahas. Kita punya problem adalah isu kita terlalu banyak karena pemilu kita rumit. Dan tadi ada hal-hal yang ingin kita ubah melalui revisi Undang-Undang Pemilu, tapi pemerintah tidak menghendaki. Tapi akhirnya menggunakan pengadilan untuk banyak pihak memperjuangkan kepentingannya. Yang dilakukan oleh film Dirty Vote, dia mengingatkan pemilih yang dikehendaki konstitusi itu bukan pemilu sekedar ritual, tapi pemilu yang luber, jurdil setiap 5 tahun sekali, yang dalam standar universal hak asasi manusia disebut dengan periodic and genuine election. Bukan hanya membawa pemilih pergi ke TPS mencoblos, tapi pemilih yang sadar yang dia coblos itu dihasilkan dari proses apa? Yaitu proses yang jauh dari manipulasi, proses yang harus bersih, proses yang betul-betul sementara yang terjadi hari ini Mbak Titi? Ya tadi kan kita sudah lihat rangkaian-rangkaiannya. Yang ingin diingatkan oleh film itu, mari jadi pemilih yang jangan cepat amnesia. Mari jadi pemilih yang ketika membuat keputusan direkonstruksi sebagai sebuah dari proses yang menilai prosesnya, penyelenggaranya, dan juga kehendak nurani yang sepenuhnya bebas. Dan bebas itu tidak boleh dimanipulasi oleh intimidasi, mental, fisik atau psikis, tidak boleh dimanipulasi oleh uang, ataupun dimanipulasi oleh misalnya politik bansos. Nah itu yang ingin menurut saya tidak ada yang salah dengan film itu, dan kemudian justru film itu menjadi inspirasi untuk gerakan masyarakat sipil di luar pemilu, bahkan di isu kehutanan, isu tambang, anti korupsi. Jangan mudah terkecoh oleh sebegitu banyak isu atau kontroversi
yang membuat kita teralihkan dari fokus sehingga kadang tidak bisa membaca secara utuh Oke. hal-hal yang sebenarnya menjadi persoalan yang didesain sedemikian. Kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi kalau yang saya tangkap adalah justru apa yang disampaikan oleh Mbak Titi, semua yang disebutkan ada manipulasi aturan, manipulasi suara, itukah gambaran yang terjadi hari ini? Nanti ditanggapi oleh Bang Nusron, pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh